Tidak ada alasan lain teman-teman untuk tidak menolak Perpu Cipta Kerja selain bahwa dia inkonstitusional. Kita negara hukum, hari ini kita disaksikan, kita dijanjikan bahwa hukum harus Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Persekongkolan elit politik merupakan tindakan inkonstitusional dan merupakan itikat buruk Presiden Jokowi untuk sengaja melanggar konstitusi. Mengapa saya katakan sebagai itikat buruk? Karena tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu bahwa tindakannya melanggar konstitusi. Tidak mungkin segenap profesor, ahli, dan pakar hukum yang ada di dalam istana dan kemudian masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja yang dirancang tersebut melanggar konstitusi. Kenapa teman-teman? Karena jika pemerintah ataupun presiden kemudian ingin menerbitkan perpu, presiden harus menuruti pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dia harus memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Dan hari ini di konsiderans Perpu Cipta Kerja, kita tidak melihat bahwa kegentingan memaksa tersebut betul-betul kegentingan memaksa. Dan kita malah melihat kegentingan memaksa tersebut sebagai kegentingan yang dipaksakan. Hanya ada 3 faktor di dalam konsiderans Perpu Cipta Kerja yang kita pertanyakan. Pertama, jika dikatakan kegentingan memaksa itu hadir oleh karena resesi ataupun kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil, jelas itu bertentangan dan bertolak belakang dengan pendapat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kondisi Indonesia sedang baik-baik saja. Dan jika dikatakan bahwa Perpu Cipta Kerja itu hadir oleh karena ada kondisi lingkungan hidup Indonesia yang sedang perlu perbaikan dan lain sebagainya, jelas itu bertentangan dengan apapun yang terjadi saat ini. Pemerintah mau menerbitkan peraturan kebijakan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan kebijakan untuk melestarikan lingkungan hidup, justru malah mengacaukan lingkungan hidup. Jelas teman-teman ini melanggar konstitusi. Jelas juga pemerintah kemudian memasukkan ke dalam konsiderasinya bahwa konflik Rusia Ukraina bahkan dimasukkan sebagai salah satu alasan kegentingan memaksa, yang bahkan sampai saat ini kita tidak dihadirkan penjelasan mengapa konflik Rusia Ukraina tersebut dapat memberikan dampak langsung yang nyata kepada perekonomian Indonesia. Teman-teman, sudah sangat jelas bahwa tidak ada kondisi kegentingan yang memaksa. Yang ada adalah kegentingan yang dipaksakan. Dan oleh karena itu presiden sedang secara terang-terangan dan jelas secara nyata punya itikat buruk sengaja untuk melanggar konstitusi dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang anehnya malah diamini dan diiyakan oleh segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Bagi kami, anggota Dewan Perwakilan sekarang atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang bukan lagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka tidak pantas untuk menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin mereka lebih pantas disebut sebagai Dewan Penindas, Perampok, ataupun Pengkhianat Rakyat. Karena produk hukum inkonstitusional bernama Perpu Cipta Kerja yang kemarin mereka sahkan, jelas-jelas merampas hak-hak masyarakat. Jelas-jelas merugikan kelas pekerja. Dan jelas-jelas mengganggu kesejahteraan rakyat banyak. Dan ada yang lebih penting lagi teman-teman. Kita hari ini tidak bisa berharap banyak dan menumpukan harapan kita sepenuhnya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena sudah jelas hari ini mereka tidak mewakili suara-suara penting kita untuk menolak Perpu Cipta Kerja.